Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan kelimpahannya lah sehingga kita masih bisa melanjutkan proses perkuliahan kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Evi Sugiatni yang selaku moderator yang akan memimpin proses jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Adapun materi atau judul makalah kami yaitu aspek pasar. Untuk pembahasan materi kami akan dibawakan oleh anggota kelompok saya, yaitu yang terdiri Saudari Andini Putri Novianti sebagai pemateri pertama dan Saudari Adelia Nurul Islami sebagai materi kedua, serta Saudari Nur Khairun Nisa sebagai pemateri yang ketiga atau pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama yaitu pengertian pasar. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah tempat di mana para penjual dan pembeli saling bertemu dengan tujuan melakukan transaksi. Sehingga dari sini kita memahami bahwa pasar mengandung makna sebagai tempat atau lokasi tertentu yang digunakan untuk memungkinkan melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, baik jual beli barang maupun jual beli jasa. Pengertian ini tidaklah salah karena masyarakat luas memang mengartikan dan mengatakan bahwa pasar adalah tempat mereka melakukan jual beli. Akan tetapi jika dilihat dari segi praktiknya, maka pasar diartikan sangatlah luas. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Penawaran yakni saat harga barang meningkat akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bentuk pasar berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya. Yang kedua, bentuk pasar berdasarkan luas wilayah kegiatannya. Yang ketiga, bentuk pasar berdasarkan organisasi pasar atau hubungan pembeli dan penjual. Yang keempat, pasar persaingan tidak sempurna. Dan terakhir yaitu bentuk pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Pengertian peramalan. Pengertian peramalan merupakan suatu pengetahuan atau seni yang bertujuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Dalam melakukan metode peramalan ini, kita harus mencari beberapa data atau informasi yang ada di masa lalu. Baik, selanjutnya langkah-langkah peramalan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam proses peramalan. Pertama, menentukan tujuan peramalan. Perlu diingat bahwa peramalan diperlukan untuk merencanakan masa depan. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dan memutuskan peramalan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Mungkin kedengarannya sederhana, namun kesalahan memutuskan tujuan atau apa yang kita inginkan akan menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga keakuratan peramalan akan diragukan dalam tahap ini. Kita juga perlu menentukan setiap detail dari peramalan tersebut. Contohnya jenis produk. Unit yang diperlukan adalah beberapa kotak atau unit dan jangka waktu, misalnya mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua yaitu mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah ini melibatkan identifikasi data apa yang diperlukan dan data apa yang tidak tersedia. Pengidentifikasian
Data ini akan berdampak pada pemilihan metode peramalan nanti. Contohnya, jika kita ingin meramalkan jumlah penjualan pada produk-produk baru, mungkin kita tidak memiliki data historis penjualan sehingga membatasi kita untuk menggunakan metode peramalan yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga yaitu memilih dan menguji metode peramalan. Setiap data dievaluasi. Langkah selanjutnya adalah memilih dan memutuskan metode atau metode peramalan yang tepat. Umumnya, metode peramalan yang dipilih adalah metode yang telah mempertimbangkan faktor-faktor sehingga biaya dan memudahkannya penggunaannya. Selain itu, satu faktor yang terpenting adalah faktor keakuratan peramalan. Cara yang paling umum adalah dengan mencari 2 atau 3 metode yang terbaik, kemudian pengujinya pada data historis untuk melihat metode atau model forecasting mana yang paling akurat. Yang keempat yaitu menghasilkan peramalan. Setelah menentukan metode atau model forecast, yaitu peramalan mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah menghasilkan ramalan yang kita butuhkan. Yang kelima yaitu memantau keakurasian peramalan. Forecasting atau peramalan merupakan proses yang berkelanjutan setelah membuat peramalan. Kita harus mencatat apa yang sebenarnya terjadi atau aktual dan memiliki atau menggunakan informasi tersebut untuk memantau keakurasian peramalan kita. Perlu diketahui bahwa metode peramalan yang terbaik pada masa lalu belum tentu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap untuk merevisi metode peramalan kita sesering dengan perubahan data kita. Baiklah, materi terakhir yaitu implikasi studi kelayakan bisnis. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar atau strategi bersaing di dalam pasar. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki makna sebagai pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin akan memerlukan beberapa produk atau marketing mix yang berbeda juga. Yang kedua yaitu pasar sasaran. Setelah kita akan mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani, atau istilah pasar sasaran. Yang ketiga yaitu posisi pasar. Menentukan posisi pasar adalah menentukan sebuah posisi yang kompetitif produk atau suatu pasar. Demikianlah materi yang sempat kami sampaikan pada siang hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Selaku moderator, saya akan mengakhiri diskusi kita kali ini dengan ucapan Wallahumma muwaffiq ila subul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.